Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk masyarakat Yogyakarta dimanapun berada. Kali ini Lembaga Ombudsman DIY akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan layanan publik yang tentunya menjadi program dari pemerintah pusat yang ada di wilayah DIY, yaitu kita akan membicarakan tentang perumahan. Kalau bicara perumahan, maka sesungguhnya itu menjadi amanah yang sudah tertuang dalam konstitusi kita di pasal 28 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus punya peran strategis, punya kemauan yang kuat untuk mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat. Nah, jika kita melihat dengan seksama dari Undang-Undang Dasar 1945, ini kemudian ditangkap oleh eksekutif, oleh pemerintah dan legislatif dalam hal ini, kemudian menyusun sebuah produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Di mana jika kita melihat substansinya, ini adalah salah satu bentuk yang diwujudkan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk menyiapkan perumahan, untuk menyediakan tempat yang layak huni bagi masyarakat yang ada di wilayah Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya jalan yang sudah ditempuh oleh pemerintah yang sampai hari ini masih eksis untuk terus digalakkan oleh pemerintah. Karena apa? Di wilayah kita masih banyak masyarakat, utamanya masyarakat yang berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah yang layak huni tentunya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 kemudian di-breakdown, diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan perumahan murah. Spirit untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebenarnya sudah tercium, sudah terdeteksi di tahun 2011. Ya, entah kendalanya bagaimana, program ini seolah-olah belum banyak terlaksana, belum banyak diakses oleh masyarakat tentunya. Kemudian di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, itu sudah mulai ada gerakan atau ada upaya percepatan tentang penyediaan perumahan bagi masyarakat. Nah, ini bisa dilihat dengan ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Kami menganggap bahwa starting point pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia itu dimulai untuk menggiatkan pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jalan ini sebenarnya tidak mulus-mulus amat kalau kita melihat, karena ternyata dalam implementasinya banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian ditengarai berpotensi menyulitkan atau bahkan menciptakan kerugian yang sistematis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau pihak-pihak yang tadi mengakses perumahan murah. Apa yang kemudian kita bisa pahami dari dari program yang disalurkan oleh pemerintah tadi? Nah, selain pembangunan rumah, sebenarnya pemerintah juga menyalurkan sejumlah skema subsidi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah tentunya kemudian memiliki rumah, yaitu pertama adalah berkaitan dengan KPR. Fasilitas likuiditas pembayaran perumahan FLPP. Jadi ini yang selama ini yang ada di DIY itu adalah MBR yang kaitannya dengan FLPP. Kemudian yang kedua, subsidi selisih bunga kredit perumahan SSB. Kemudian ada subsidi bantuan uang muka SBUM dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Dalam perjalanannya tidak mulus seperti yang kami sampaikan tadi, tidak mulus dan masih berpotensi untuk terus di-upgrade, masih terus diperbaharui agar apa? Tidak menciptakan kerugian bagi masyarakat dan tidak menimbulkan hal-hal yang kiranya tidak sesuai dengan orientasi atau apa yang menjadi nawaitunya, keinginannya pemerintah pusat agar apa? Bisa terdistribusinya dengan baik penyediaan rumah subsidi. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang perumahan subsidi,
maka tentu akan ada kriteria siapa yang bisa dikualifikasi sebagai sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah. Apa itu? Ya, masyarakat yang terbatas penghasilannya, yaitu jika dia ingin mengakses rumah tapak, maka penghasilannya tidak boleh melebihi dari 4 juta rupiah. Kalau dia ingin mengakses rumah susun, maka penghasilannya sampai 7 juta rupiah. Nah, ini dua hal ini silakan masyarakat memilih akan dikembangkan atau cocoknya akan ditempatkan di mana. Tapi khusus di DIY saya kira sekarang yang tersedia memang rumah rumah tinggal ya, rumah tapak ya, yaitu dengan rata-rata penghasilan yang maksimal 4 juta. Di tahun 2020 harga rumah subsidi memang selama ini selalu ada kenaikan setiap tahunnya. Khusus terakhir yang kami sampaikan adalah di tahun 2020 harga rumah subsidi per unitnya adalah 150 juta rupiah dengan luas tanah 60 meter persegi. Saya kira itu kesempatan ini kami sampaikan kepada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan berikutnya kita akan menguraikan bagaimana kiat-kiat memilih pengembang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau perundang-undangan, dan pengembang yang tentunya kita butuh pengembang yang punya lisensi, punya kepastian bahwa dia tidak abal-abal dan lain sebagainya, dan tentunya dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia bangun misalnya, dan tentunya juga masyarakat harus bisa mendapatkan jaminan bahwa proses dari pendaftaran, dari pengajuan kredit sampai di akhir itu terkawal dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.